Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita memulai dengan bernyanyi dari nomor 24, Segala Puji Syukur. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Allah untuk kita terambil dari titah pertama sampai keempat. Adik-adik boleh mengikutinya bersama-sama. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung. Jangan perbuat bagimu patung Yang menyerupai apapun. yang menyerupai Yang apapun ada di langit. yang ada di langit Atau yang ada di bumi. atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air. atau yang ada di dalam air Disembah. untuk disembah Atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. dengan sembarangan, Karena Allah akan menghukum karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Lakukanlah segala dalam pekerjaanmu 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, ternakmu atau orang lain atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan dan bumi segala isinya di dalam 6 hari. dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat Kemudian dia beristirahat pada hari yang ketujuh. pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. dan menguduskannya. Demikianlah mari kita berdoa, kita mengucapkannya bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, jiwaku terbuka untuk Tuhan.
marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita mengucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita pada hari Minggu ini tertulis di Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Adik-adik boleh membacanya, kita membacanya bersama-sama. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mendengarkan KOR Mars Sekolah Minggu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau.
Allah untuk firman yang akan kita dengarkan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Jikalau Engkau masih diperkenankan dan diberikan waktu untuk kami boleh melakukan ibadah online sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengar dan melihat bagaimana perilaku dan juga tingkah kami sebagai anak-anak Tuhan melalui firman yang akan kami sampaikan. Berkati kami yang mendengar maupun kami yang berbicara, supaya apa yang kami dengar dan kami bicarakan itu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Adik-adik boleh membuka kita Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kakak akan membacanya untuk kita semua. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita. Adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Siapa yang hari ini bergembira? Semua pasti bergembira. Walaupun kita ibadah online, tapi sukacita kita tidak boleh berkurang ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita di dalam Kolose mengenai kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kalau kita lihat di sekeliling kita, siapa di sini yang pernah lihat pohon? Pasti semua udah pernah lihat. Sudah pernah lihat pohon? Sudah. Atau ada yang punya pohon di rumahnya? Punya pohon apa aja? Mangga, pisang, jambu biji ya adik-adik. Jambu kelutuk itu jambu biji. Apalagi adik-adik? Punya pohon apa lagi? Cabai. Ya. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Coba dari pohon yang kalian lihat, entah itu pohon jambu, buah-buahan atau sayuran, sebutkan bagian-bagian dari pohon itu. Ada apa aja? Ada akar. Yang kedua ada apa? Ada batang. Ada daun. Ada ranting. Terus ada buah. Jangan lupa ya. Itu adalah bagian-bagian dari satu pohon ya. Nah, adik-adik, di sini kita menyebutkan beberapa bagian pohon. Nah, kalau misalnya adik-adik punya pohon tapi nggak ada akarnya, bisa hidup nggak? Bisa tumbuh nggak pohonnya? Nggak bisa. Dia bisa mati atau akan tetap hidup? Akan mati. Kalau misalnya dia punya akar, tapi akarnya nggak nancep di tanah, bisa mati atau masih hidup? Bisa mati. Nah, kakak punya satu buah pohon. Oke? Adik-adik bisa lihat ini pohon apa? Mirip pohon kelapa ya. Tapi sebenarnya ini adalah pohon sagu. Siapa yang suka makan cireng? Itu dibuat dari pohon ini adik-adik. Jadi pohon sagu. Sagu ini adalah bahan pokok untuk orang-orang di Papua ya. Jadi kalau kita melihat pohon sagu ini, pohonnya tinggi atau pendek? Tinggi. Pohonnya banyak daunnya enggak? Banyak. Pohonnya lurus apa tegak lurus atau enggak? Lurus. Satu hal yang luar biasa kan. Pohon sagu ini adalah pohon yang tumbuh lurus di dunia.
Jadi kalau kita melihat pohon sagu itu nggak ada yang belok-belok. Semua pohon sagu itu akan selalu tumbuh tegak. Ini adalah keistimewaan dari pohon sagu. Dan ini adalah satu-satunya pohon di dunia dan adanya banyak di daerah Papua. Kita patut bangga ya punya pohon sagu di Papua. Itulah populasi tumbuhan yang paling banyak. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat walaupun pohon sagu itu lebih banyak tumbuh di tempat-tempat yang tanahnya gembur dan rawa, tapi akarnya itu sangat dalam, sehingga ketika dia tumbuh, dia tidak akan pernah belok ke kiri, dia tidak akan pernah belok ke kanan. Pohon itu akan tumbuh tegak. Siapa yang pernah lihat pohon karet? Kalau anak laki-laki pasti pernah lihat biji karet yang suka dimainin, betul? Pohon karet itu tidak pernah bisa tumbuh tegak. Dia akan mengikuti kemana matahari pertama muncul. Kalau matahari terbit di sebelah timur atau barat? Mataharinya di sebelah timur, bisa di sebelah kanan. Pohon itu akan menuju ke kanan. Jadi dia akan miring. Pohon karet tidak pernah tegak. Beda dengan pohon sagu. Itu kelebihan dan keistimewaan dari pohon sagu. Nah, kembali lagi ke firman yang tadi disampaikan. Mengapa pohon sagu dijadikan sebagai ilustrasi dari firman yang kita sampaikan? Karena Paulus, ya, jadi ayat kitab Kolose ini itu adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa Rasul Paulus mengirimkan surat ke jemaat di Kolose? Harus kuat imannya, harus tegak berdiri, harus berakar yang dalam. Karena saat itu di Kolose itu ada beberapa pengajaran dan ajaran yang menyimpang dari ajaran yang sudah diajarkan Kristus. Sehingga Paulus harus mengingatkan kembali jemaat di Kolose untuk ayo kembali lagi, imanmu harus dikuatkan. Karena orang-orang di sana banyak sekali ajaran-ajaran mereka bilang, kalau mau menghadap Tuhan, kalau mau berdoa kepada Tuhan, ini loh pakai alat ini loh pakai benda ini loh pakai patung ini. Itulah yang ditawarkan oleh ajaran-ajaran di Kolose saat itu. Sehingga Paulus harus mengatakan dan mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose, kalian harus benar-benar berakar di dalam Tuhan. Kalian benar-benar harus kembali supaya iman kalian itu kuat. Nah, di sini kita lihat ada pesan Paulus tadi yang dibacakan di Kolose. Yang pertama adalah tetap di dalam Dia. Jadi ada 4 pesan, ya. Tetap di dalam Dia. Jadi kalau adik-adik tahu lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, itu yang Paulus ingatkan. Yesus di dalam saya. Jadi bukan saya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Seperti pohon tadi, semakin dalam. Walaupun tanahnya rawa, walaupun tanahnya gembur, tetapi pohon ini berdiri tegak. Itu yang mau Paulus katakan. Jangan kita jadi tanahnya kering, tanahnya gembur. Mana bisa pohon ini kuat? Mana bisa iman kuat? Kalau dasarnya kita aja sudah lembek. Untuk itu Paulus mengingatkan dasarnya harus kuat. Kalian harus berakar kuat. Artinya kita harus merapatkan diri dan kita harus semakin setia di dalam Tuhan. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Adik-adik, kakak mau tanya. Waktu kecil pasti doanya masih ingat kan? Bahagia serohaka. Waktu kecil doanya itu. Semakin besar, udah mama-mama, doanya masih itu enggak? Ya enggak. Berarti semakin tumbuh lagi. Dulu waktu sekolah minggu lagunya adalah mari kita bersukaria. Udah mama-mama lagunya mari kita bersukaria. Tidak, semakin banyak lagi lagu buku ende, lagu kidung jemaat. Itu namanya iman kita semakin lama semakin bertumbuh. Jadi enggak anak kecil terus. Begitu juga di dalam perilaku.
tadinya masih kecil sering marah-marahan, sering sebel-sebelan. Masa udah mama-mama, udah gede umurnya masih marah-marahan? Oke enggak itu? Enggak. Paulus pengen seperti itu. Yang keempat, kelima itu melimpah di dalam syukur. Melimpah dengan syukur. Artinya di sini senantiasa mengucap syukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, sama seperti pohon tadi. Biarpun tanahnya gembur, biarpun rawa-rawa itu banyak sekali tanaman-tanaman yang tidak berguna yang akan menggigit pohon tersebut. Tapi mereka tidak akan mati, mereka tetap kuat. Mengucap syukur. Apapun yang kita alami, rintangan, halangan, cobaan, tetap kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari Paulus ini kita diingatkan untuk selalu setia. Jangan lupa selalu berdoa. Hari ini karena punya aktivitas. Seperti minggu kemarin, siapa yang sudah membuat aktivitas jari tangan? Sudah digantung belum di rumahnya? Kalian boleh digantung, dikasih tali, ataupun dikasih benang. Kalau nggak ada, boleh deh tali tapian juga ditempel, ya, untuk mengingatkan kita. Nah, hari ini dengan tema pohon tadi, kalian boleh membuat pohon. Ya, silakan adik-adik menggambar pohon. Nah, ini kakak membuat pohon, ceritanya buah apel. Di sini ada ditulis berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalian tempel ini di rumah dan harus berbuah lebat. Artinya, di dalam perilaku kita sehari-hari kita harus berbuah. Setiap orang yang mengaku bahwa dia Kristus, pengikut Yesus, dia harus menghasilkan buah. Ya, jangan lupa di rumah nanti dibuat seperti ini dan ditempel kembali. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berakar yang kuat, kami bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang boleh juga dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami melalui perilaku dan sikap kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak-Mu yang menghormati orang tua, sayang kepada orang tua, sayang kepada keluarga, dan Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami supaya mereka dimampukan untuk mencukupkan kebutuhan jasmani rohani kami, anak-anak yang Tuhan titipkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bisa hadir untuk mengikuti ibadah online. Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kia Yaya dan Go Kelas Niroma. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
di dalamku. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu. KKGSN, nama saya Devania Siregar. Saya Haram 2. Saya akan menyanyikan
Tuhan di Song Adong Hubon Tuhan bersama mama dan papa saya. Tuhan